Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa man tabi'a ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puji syukur kita hantarkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Syukurnya tubuh kita hadirnya pada tempat yang penuh berkah seperti tempat ini. Salawat salam kita doakan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kehadiran kita pada tempat yang penuh berkah ini menjadi penyebab bahwa kita adalah orang-orang yang dibanggakan dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Amin. Penghormatan yang saya hormati imam masjid, para guru, para ulama, ibu wali kota, abang dan wakil wali kota, ketua GPS, Gerakan Pemuda, Masya Allah. Saat orang tua di luar sana lelah mengeluh karena capek membangunkan anak-anaknya untuk sholat subuh, di sini justru ada gerakan pemuda subuh. Tapi yang tua-tua hadir juga. Tak apa-apa ya, aman anak muda. Karena mereka lah kita masih ada, karena mereka lah kita masih aman hidup di dunia ini. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Wa izzati wa jalali laula syuyukhul ruk'ah. Kalau bukan karena orang tua yang masih rukuk sujud di masjid. Karena anak muda ini GPS saja deh, gerakan pemuda subuh zuhur belum tentu. Masya Allah, laula syuyukhul ruk'ah. Kalau bukan karena orang tua yang masih senantiasa sujud rukuk di masjid, tasabba alaikumul azab sabba. Dalam satu riwayat dikatakan la mana'tukumul qatra minas sama, maka langit tidak pernah ingin menurunkan hujan. Kenapa hari ini bumi masih hijau? Kenapa hari ini bumi masih adem? Kenapa hari ini kita masih tenang? Inilah karena orang tua yang masih sampai hari ini istiqomah berada di jalan Allah. Maka nggak apa-apa namanya gerakan pemuda subuh, tapi dihadiri oleh orang tua, Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka nggak apa-apa namanya gerakan pemuda subuh, tapi dihadiri oleh orang tua, Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lihatlah bagaimana mereka sholat subuh berjamaah. Ini saya sudah puji-puji, saya harap begini semuanya dan seterusnya juga begini, insya Allah, amin. Ini kalau nggak ada GPS juga sebanyak ini. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita senantiasa selalu dalam istiqamah dalam ibadah. Rasulullah SAW itu sering mengatakan man asbaha man qala hina yusbih. Siapapun yang ketika subuh hari, siapapun yang ketika memasuki pagi hari, Rasulullah sering menyebutkan pagi. Bahkan beliau mendoakan seperti yang tadi dinukilkan oleh ketua, man Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Maka kita semua yang berhadir di sini senantiasa pada dasarnya sedang menjemput doa keberkahan dari Nabi. Semoga kita semua diberkahi, amin. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Apa yang sedang ingin Nabi ajarkan? Bahwa hidup kalian, bahwa hidup saudara-saudara, bahwa hidup kita semua tergantung bagaimana pagi hari.
Kalau pagi kita beres, maka insya Allah Allah bereskan di sisa hari. Dalam hadis qudsi Allah katakan, "Akfini awwalan nahar bi arba'a raka'at." Cukupkan aku wahai anak cucu Adam, cukupkan aku 4 rakaat di pagi hari. Berikan kepadaku sujud terbaikmu 4 rakaat di pagi hari. Akfika bihinna ila akhir yaumik, maka akan kucukupkan untukmu di hari itu. Para ulama mengatakan 4 rakaat ini adalah sholat sunnah duha. Tapi alhamdulillah, jangankan duha, kalau subuh sebanyak ini, insya Allah duha saya tidak yakin. Ya, insya Allah semoga Allah mudahkan kita salat duha. Amin. Ya, jangankan salat duha, dari sebelum subuh sudah berdatang. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau ditanya jamaah Masjid Omar, mau salat sunnah fajar atau dunia dan seisinya? Salat sunnah karena belum dapat dunia dan seisinya. Ya, salat sunnah fajar kata para ulama, apa artinya? Seandainya engkau punya harta, dunia dan seisinya itu milikmu satu orang. Bayangkan kita yang punya dunia. Sudah bayangkan? Bayangkan saja dulu. Lagi-lagi berapa bayang? Dia saja deh. Kayak bahasa kan dia kan? Bayangkan ulun-ulun dunia. Ini dunia dan seisinya milik kita. Kita bersedekah dengan apa yang kita punya itu. Kata ulama, lebih bagus 2 rakaat fajar yang kita tunaikan. Makanya nanti di surga yang paling sedikit balasannya apa? Adana ahlil jannah manzilatan, serendah-rendahnya yang dimiliki oleh penduduk surga adalah 10 kali lipatnya dunia. 10 kali lipatnya dunia. Hari ini kita sibuk mati-matian meninggalkan dunia, kita sibuk mati-matian mengejar dunia, meninggalkan khairun minad dunya wa ma fiha, meninggalkan 2 rakaat fajar. Tapi alhamdulillah, jamaah Bapak Ibu hadirin sekalian hadir di tempat ini sudah menunaikan 2 rakaat itu yang insyaallah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surah Al-Isra, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda." Aqimis shalah, dirikanlah salat kata Allah, liduluki syamsi, mulai dari tergelincirnya matahari sampai gelap malam. Di sini ada salat zuhur, asar, maghrib, isya, tapi subuh Allah bedakan. Wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh itu dibedakan. Subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Apa yang ingin Allah sampaikan di sini? Aqimus sholata liduluki syams. Kalau sudah masuk waktu sholat, maka berhenti aktivitas yang lainnya. Allah ingin mengajarkan kita konsistensi di tengah distraksi, terlebih kita anak-anak muda. Adik abang sekalian, kalau sudah datang waktunya sholat, maka semua usai, semua selesai. Itulah panggilan azan, itulah panggilan Allah. Panggilan Allah itu 2 saja, panggilan azan dan panggilan kematian. Kalau panggilan azan kau tolak, maka panggilan kematian kau tak bisa bergerak. InsyaAllah kalau kita hadir di sini dalam bentuk panggilan azan, maka aman dalam panggilan kematian. Rasulullah SAW itu berbincang dengan keluarganya. Rasulullah SAW bercengkrama, bercanda, bergaul, duduk bersama anak istrinya. Tapi begitu datang waktu sholat, apa kata Sayyidah Aisyah, seakan-akan mereka tidak mengenal, seakan-akan Nabi tidak mengenal kami. Karena kalau sudah Allah yang memanggil,
sudah Allah panggil, maka tidak ada yang bisa menggantikan. Masya Allah, tabarakallah. Sidang jemaah dimuliakan Allah. Al-Quran al-Fajri, inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Banyak anak muda yang merasa prosesnya ini tidak bisa dilihat banyak orang. Salat subuh ini tidak disaksikan banyak orang, maka Allah tegaskan, inna Quran al-Fajri kana masyhuda, malaikat menyaksikan. Berbuat baiklah, mungkin orang tidak tahu, tapi Allah tidak pernah melupakan itu. Wa kana rabbuka nasiya. Allah, Tuhan tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan yang bahkan kau lakukan di dalam diam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkumpulnya kita pada pagi yang berbahagia ini adalah satu nikmat. Salat itu nikmat karena sejatinya kata Allah dalam Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Salat itu berat. Maka kalau sampai hari ini kita masih diringankan untuk sholat, itu adalah satu nikmat. Bapak Ibu sekalian, muazzin katakan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab dengan jawaban yang sama. Tapi begitu sampai hayya 'alas shalah, mari kita tunaikan salat, mari dirikan salat, kita tidak menjawab mari. La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya kuasa, kita tak punya daya upaya, kita tak bisa bahkan mendirikan salat kecuali atas inayah, kecuali atas bantuan Allah. Maka apa yang kita hebatkan? Maka semakin kau banyak salat, harusnya bukan semakin merasa lebih taat, semakin merasa lebih hebat, tapi itu artinya bahwa kita itu butuh terhadap Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang dibutuhkan, perkumpulan yang semoga diberkahi oleh Allah. Apalagi berkumpul di waktu subuh-subuh hari seperti ini. Sungguh, jika ada sesuatu yang kita rindukan nanti ketika pergi rukun sujud kita, itu adalah ibadah sholat kita. Maka sholatlah sampai seperti kata Nabi, arihana biha ya Bilal, sampai kita merasa istirahat dalam sholat. Karena sejatinya sholat itu adalah aqimis sholata li dzikri. Sholat itu mengingat untuk mengingatmu, kata Allah. Jika di dalam sholat saja kita masih lalai tidak mengingat Allah, jika di dalam sholat saja kita masih terus-menerus memikirkan dunia, maka kapan kita beristirahat? Pada akhirnya saya ingin sampaikan, orang sholat itu ada dua jenisnya. Ada orang yang setelah sholat dia merasa tenang, ada orang yang setelah sholat dia merasa lega. Orang yang setelah sholat merasa lega, dia melihat sholat itu hanyalah kewajiban. Tapi orang yang merasa tenang setelah sholatnya usai, dia melihat bahwa sholat itu sejatinya adalah pertemuan. As-sholatu silah. Salat itu adalah hubungan yang senantiasa harus kita jaga antara kita dengan Allah. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.